Twin flame tuh bisa bersatu gak sih? Dan apakah twin flame harus menikah? Lalu, kalau kami tidak menikah, apa yang harus kami lakukan dalam hubungan ini? Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, Illusion Priestess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sebetulnya aku udah pernah bahas tentang twin flame, soulmate, dan karmic connection. Akhir-akhir ini banyak banget nih informasi yang misleading atau informasi yang aku bisa bilang menyesatkan yang beredar di masyarakat tentang jenis-jenis hubungan. Banyak orang yang berasumsi atau berpikir kalau kamu menjalin hubungan twin flame dengan seseorang atau kamu memiliki koneksi bukan hubungan, koneksi twin flame dengan seseorang, otomatis harus menikah dengan orang itu. Padahal sebetulnya sama seperti alam semesta ini punya dua polaritas, yin and yang, masculine dan feminine, energi. Twin flame pun demikian. Bayangkan diri kamu kebagi dua. Jiwa kamu kebagi dua. Twin flame itu adalah satu bagian jiwa yang sama yang memutuskan untuk be incarnated atau lahir kembali ke dunia dalam tubuh yang berbeda. Mereka mengalami pengalaman atau fase yang berbeda dalam hidupnya hanya untuk menemukan satu sama lain di akhirnya. Ibaratnya kayak kepingan puzzle yang kepisah dulu nih, lalu nyatu lagi di ending. Pada akhirnya apakah twin flame ditakdirkan untuk bertemu? Iya, tapi kamu perlu highlight atau perlu garis bawah ini. Iya, memang ditakdirkan akhirnya bertemu. Dan jiwanya yang bersatu lagi. Bukan berarti tubuh fisik kamu harus bersatu. Ibaratnya sama kayak main petak umpet lah. Kamu main petak umpet sama teman kamu, dan sampai akhirnya ketemu. Jiwanya yang ketemu untuk menjalankan misi jiwanya mereka bersama. Misi jiwanya apa, Kak? Nikah kah? Enggak, sama sekali enggak. Aku perlu bilang, daripada kamu sesat nih, dapat informasi yang sesat, twin flame itu malah paling sulit buat nikah. Bukannya enggak ada peluang buat nikah, karena twin flame itu bukan hanya hubungan romantis. Twin flame itu juga bisa ibu kamu jadi twin flame kamu, kakak kamu jadi twin flame kamu, kakek kamu, nenek kamu jadi twin flame kamu, atau bahkan spirit guides kamu, malaikat lindung kamu juga bisa jadi twin flame kamu. Karena kita ngomongin di sini jiwa, bukan tubuh fisik, bukan body. Malah aku bisa bilang, jangan pernah minta kamu pengen berada dalam hubungan twin flame kalau kamu gak kuat atau gak sanggup untuk menanggung misi jiwanya. Kesannya romantis, iya, kesannya manis, kayak kamu berkelana kesana kesini mencari tipe ideal yang bisa melengkapi kamu. Apakah ada peluang semua orang punya twin flame-nya? Ya. Tapi berdasarkan penelitian aku dan hasil diskusi aku dengan sesama tarot readers, psychic, mediums, dan teman-teman yang spiritualis, di kehidupan sekarang, terutama di era sekarang ini nih, hanya ada sekitar 144.000 twin flame yang memang ibaratnya punya tanggung jawab besar untuk bertanggung jawab menjalankan misi jiwanya di kehidupan sekarang. Dari miliaran orang yang ada di muka bumi ini loh. Kenapa aku bilang
Jangan minta twin flame kalau kamu gak kuat. Karena twin flame itu tujuan akhirnya bukan cuman nikah, manis-manis, romantis, atau baik-baik. Malah biasanya itu adalah momen dimana kamu betul-betul kayak diangkat, dibanting, dihancurkan, dilempar, diinjak, dimana twin flame kamu atau keberadaan twin flame kamu itu akan sangat-sangat ngorek-ngorek. Akan sangat-sangat, aku bisa bilang sangat-sangat nyenggol, nyentil. Sangat-sangat jadi cermin lah, jadi mirror. Jadi cermin untuk bikin kamu bisa kembali menjadi versi diri kamu yang utuh. Kembali menjadi versi jiwa kamu yang utuh. Pengalaman kamu dengan twin flame kamu itu akan jangan harapin itu manis-manis. Tidak sama sekali. Malah twin flame itu biasanya ya paling banyak rintangannya. Kesamaan antara twin flame dan soulmate adalah koneksinya kuat, ya. Could be romantic, bisa aja ini hubungan romantis atau hubungan asmara, tapi belum tentu. Hubungan twin flame itu memungkinkan kita untuk mengenali diri kita, mengenali siapa Tuhan kita. Dan mereka biasanya datang dalam hidup kita untuk mengajarkan lessons atau pelajaran-pelajaran yang sifatnya valuable, tapi bisa menyakitkan. Toh, lagi-lagi, pain tolerance atau skala toleransi tiap orang beda-beda. Dan dalam hubungan twin flame itu biasanya intens banget energi atau tendensi running and chasing. Berlari, mengejar. Sampai dua jiwa itu ibaratnya kayak memutuskan untuk humbling themselves, merendahkan hatinya. Dan bersedia untuk belajar, sama-sama diproses. Kalau enggak ya mereka akan tetap running chasing, entah sampai kehidupan keberapa lagi. Tujuan dan fungsi twin flame itu adalah membantu jiwa, lagi-lagi aku bilang jiwa, soul. Membantu jiwa kamu untuk belajar dan berproses, menemukan lagi api, the flames, api dalam diri kamu, menemukan lagi cahaya dalam diri kamu, menemukan lagi cinta dalam diri kamu, menemukan lagi passion, ketertarikan, dan keintiman dengan Tuhan, dengan semesta. Seperti aku sudah bilang tadi, twin flame itu sulit. Mungkin kalau kamu mau hubungan yang lebih mudah, minta soulmate. Doakan, minta agar kamu dipertemukan dan dipersatukan dengan soulmate kamu. Ibaratnya twin flame tuh kayak kalau kamu dipertemukan dengan twin flame kamu di kehidupan sekarang, misi jiwa kamu pasti besar. Percaya sama aku. Misi jiwa kamu pasti besar, dan ibaratnya kamu kayak punya hutang besar yang perlu dibayar. Kamu bayar sendiri, twin flame kamu bayar sendiri, dan kalian perlu bayar bareng-bareng gitu loh. Sebagai jiwa kamu as you, terus mereka as them, and both of you all together as a soul. Kalian bareng-bareng. Jangan minta twin flame kalau kamu takut dengan rintangan. Dan untuk soulmate pun kamu juga bisa punya lebih dari satu soulmate. Karena ada yang namanya soul family, keluarga jiwa. Twin flame memang ada satu, hanya ada satu. Ibaratnya kembaran jiwa kamu yang persis kayak kamu banget jiwanya. Kenapa aku bilang tadi jangan ngerasa ibaratnya jangan sotoy-sotoyan kamu mau ketemu twin flame, kamu mau union sama twin flame, kamu mau nikah sama twin flame, kamu mau bersatu sama twin flame, kamu ngerasa kamu kuat untuk menghadapi twin flame kamu. Cuman karena label-label yang beredar di masyarakat kalau twin flame itu menyenangkan. Padahal twin flame itu dampaknya seintens itu. Mereka bisa mengeluarkan semua ketakutan kamu, insecurity kamu. Ya dia akan jadi cermin kamu. Namanya cermin. Kita bercermin. Yang kita lihat bukan cuma yang bagus-bagus aja. Yang jelek tuh juga akan kelihatan. Tapi bertemu dengan twin flame kita itu akan menemukan
akan bantu kita menemukan identitas kita yang sejati. Itu akan ibaratnya mengembalikan. Aku pernah diskusi tentang ini dan aku pernah sharing juga ke kalian. When it comes to twin flame relationships, ketika kita ngomongin hubungan twin flame, itu bukan tentang kamu lagi. Bukan tentang kamu, bukan tentang dia, tapi tentang Tuhan. Koneksi yang kamu miliki dengan twin flame kamu, itu yang nantinya harus kalian gunakan untuk jadi fuel atau untuk jadi bensin yang bisa mengarahkan jiwa kamu ke Tuhan. Yang bisa bikin kamu betul-betul segitunya, literally, ngerendahin hati kamu agar kamu bisa dipakai Tuhan lagi, dipakai semesta lagi untuk jadi contoh cahaya, contoh kebaikan, contoh cinta kasih. Karena fungsi dari twin flame itu adalah menunjukkan ke dunia kalau cinta tanpa syarat itu nyata. Dan padahal banyak orang zaman sekarang itu ketika mencintai dia penuh dengan syarat. Gue mau sayang sama lo asal lo kasih gue ini. Gue mau sayang sama lo asal lo begini. Bukan cuma hubungan romantis. Banyak orang yang mencintai dengan sifatnya transaksional. Sedangkan tujuan twin flame itu adalah bantu kita mengenal diri kita semaksimal mungkin supaya kita bisa kenal siapa pencipta kita. Jauh banget kan dari semua yang manis-manis itu atau semua yang romantis-romantis itu. Bisa nggak kalau twin flame-nya itu kayak entah ya sesuai dengan orientasi seksual kamu, bisa nggak twin flame menikah? Bisa, tapi ingat, itu pasti unionnya terjadi kalau misalnya ada intense healing. Proses healing yang betul-betul kayak, wah udah dilempar dari lantai 40, diinjek lagi, dibanting lagi, digeser lagi, disapu lagi. Proses healing yang seintens itu. Karena biasanya dan seringnya, koneksi twin flame itu kamu bukan cuman bawa pelajaran dari kehidupan sekarang, tapi bisa jadi pelajaran dari kehidupan sebelumnya juga yang perlu kamu selesaikan. Tujuannya apa? Supaya kamu pada akhirnya bisa memaksimalkan potensi kamu untuk dekat sama Tuhan dan belajar mencintai tanpa syarat. Kapan sih kamu bisa ketemu twin flame kamu? Ada orang yang bisa ketemu twin flame di kehidupan sekarang dan ada yang tidak. Tapi ketika frekuensi dan vibrasi kamu meningkat, kamu bisa merasakan presence atau esensi dengan energi twin flame itu. Dan tujuannya pada akhirnya, fungsi dari keberadaan pasangan-pasangan twin flame ini, itu bukan untuk union, sama sekali bukan untuk union, tapi untuk uplifting humanity, untuk sharing kindness, untuk meningkatkan kemanusiaan, untuk meningkatkan kebaikan, untuk meningkatkan cinta kasih. Karena ibaratnya itu jiwa yang sama dan mereka punya misi jiwa yang sama, untuk bagi cinta kasih, untuk bagi kebaikan, untuk jadi sarana cinta kasih, untuk jadi sarana kebaikan, untuk meningkatkan kemanusiaan, untuk ibaratnya kayak nyembuhin lah dunia dan energi manusia yang mungkin udah banyak kebencian, udah banyak iri hati, udah banyak dengki, udah banyak perselingkuhan, udah banyak hal-hal negatif. Itu tujuan twin flame. Itu tanggung jawab twin flame. Pada akhirnya main timnya dari twin flame adalah learning to love unconditionally and be a vessel of unconditional love. Mampu belajar untuk mencintai tanpa syarat dan bisa menjadi agen yang bisa mencintai tanpa syarat. Dan yang aku bisa bilang dalam hubungan twin flame itu, ketika kamu memang sudah dipertemukan dengan twin flame kamu dan kalian ditakdirkan untuk punya misi jiwa bareng-bareng di kehidupan sekarang, proses hidupmu tuh akan bergerak dengan sangat rapid, dengan sangat cepat, fast movement banget. Karena dia akan jadi cerminan kamu. Entah itu kamu bergerak makin takut untuk menghadapi dirimu dan menghadapi jiwamu, atau kamu makin berani untuk menghadapi dirimu dan menghadapi jiwamu. Ya tergantung free will manusia, kayak tadi aku bilang, running casing. Entah kehadiran dia bisa bikin kamu menjadi lebih baik atau malah bikin kamu semakin takut dengan dirimu. Nah itu kenapa?
Kalau kamu mau hubungan yang manis-manis, stabil, romantis, jangan minta twin flame. Oke? Aku nggak tahu siapa aja di antara kalian yang mungkin memang betul-betul punya twin flame di kehidupan sekarang, seperti aku dan banyak lightworkers lain juga. Tapi aku mau bilang, jangan, kalau kalian memang betul-betul twin flame dan kamu yakin kamu adalah twin flame, bukan self-diagnose twin flame. Maksudnya self-diagnose twin flame, oke, semua orang besar kemungkinan bisa punya twin flame-nya, tapi belum tentu punya dan ketemu sekarang. Mungkin orang yang kamu pikir twin flame kamu itu bisa jadi adalah false twin flame, atau ya orang yang punya koneksi soulmate atau koneksi karmik yang kuat sama kamu, dan ego kamu membuat kamu berpikir bahwa dia adalah twin flame kamu, padahal bukan. Tapi kalau teman-teman memang kamu adalah salah satu bagian dari kami, kita sama-sama kuat ya. Ingat lagi, alasan kenapa kita dilahirkan dan ditugaskan di bumi ini saat ini untuk jadi agen cinta kasih, agen cahaya, agen kebaikan. Jangan sampai ketakutan kamu, karma kamu, kekhawatiran kamu, rasa insecure kamu, atau luka dan trauma kamu, itu malah bikin kamu semakin jauh dari tugas, fungsi, dan misi jiwa kamu. Jangan lupa untuk tetap bisa membagikan cahaya dan cinta kasih. Oke? Aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Aku gak marah-marah, walaupun aku sadar intonasiku tegas, dan spirit tegas aku tuh kayak lagi nyuruh aku buat, nih, lu ngomel-ngomel deh, lu ngomong deh. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye, God bless. I love you guys so much.